Oke, kita kembali ya ke materinya. Dan ini adalah pertanyaan yang agar materi ini relevan hingga suatu hari nanti sudah tidak terjadi krisis lagi ya. Jadi bagaimana jika tidak terjadi krisis? Sebelumnya saya menyatakan bahwa dalam kondisi pasar yang normal itu memang agak susah nyari saham-saham yang bisa menjadi mutiara terpendam. Saham-saham seperti ini banyaknya ya kalau terjadi krisis atau setelah terjadi krisis. Tapi bagaimana jika ya, tidak terjadi krisis sama sekali? Nah, memang ada apa? Memang sedikit, tapi bukan berarti tidak ada. Jadi poin nomor satunya adalah di sini ya. Dalam kondisi pasar normal, tetap akan ada saham yang unbelievably undervalue ya, PBV 0,4 ya, atau PBV-nya 5 kali atau lebih rendah dari itu. Atau PBV-nya nggak harus 0,4 sebenarnya. 0,7 juga itu sudah sangat murah sebenarnya. Nah, jadi kita cukup nyari perusahaan-perusahaan dengan valuasi serendah itu dulu, terlebih valuasinya dulu gitu. Lalu baru kita pelajari dan timing masuk tetap ketika laporan keuangannya confirm bagus. Contohnya WOM Finance. Oke, kita langsung saja ya. Nah, ini dia. WOM Finance hari ini dia di harga 200-an, tapi pada tahun 2016 lalu ya, yang memang sebenarnya tidak terlalu ada masalah krisis apapun ketika itu. Pada tahun 2016 sahamnya masih di 80 perak dan cenderung sideways. Tapi ini yang menarik. Kalau kita ambil laporan keuangan perusahaan ketika itu ya, kalau ini kan kalau misalnya periodenya 2016, maka laporan keuangan yang paling barunya yang bisa kita ambil adalah untuk tahun 2015. Ya kan? Karena laporan keuangan itu munculnya belakangan. Jadi untuk tahun 2016 kita pakainya laporan keuangan tahun 2015. Dan pada 2015 inilah angka-angkanya. Nah, sekarang kita coba lihat. Kita ganti dulu di sini jadi WOM. Pada tahun 2015 ekuitasnya berapa? Kita lihat cari ekuitasnya di sini. Ini dia. Bukan. Laba bersih. Nah, ini dia total ekuitas. Nah, ini ya. 755 miliar rupiah. Kita masukkan angkanya di sini. Ini kita hapus dulu. Harga sahamnya kita masukkan 80 rupiah. Nah, 756. Oke. Laba bersihnya kita lihat di sini laba bersih. Nah, ini ya laba tahun berjalan 15 miliar rupiah. Jadi kita masukkan di sini. Maaf. Sorry, 15 aja kita masukkan di sini. Nah, 15. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, return on equity-nya itu hanya 2%. Jadi memang waktu itu kinerja WOMF itu lagi sangat lagi nggak bagus ya. Dan makanya sebenarnya sahamnya juga sebelum tahun 2015-16 ini sebenarnya dulu dia sempat cukup tinggi 200-an. Tapi karena kita bisa lihat di sini ya, labanya WOMF ini tahun 2014 itu di 37 miliar, tapi di 2015-nya turun separohnya menjadi 15 miliar. Jadi kinerjanya lagi jelek tahun 2015 itu. Jadi otomatis sahamnya juga turun, ya kan? Nah, tapi setelah kita lihat lagi pada harga sahamnya ketika itu 80 perak berdasarkan jumlah lembar sahamnya, kita lihat jumlah lembar sahamnya di mana. Kita mungkin langsung ke bawah aja. Nah, ini dia. Nah, ini dia jumlah sahamnya ya, 3 miliar lembar. Masukkan di sini. Nah, Anda bisa lihat Bapak Ibu sekalian ya, PBV-nya 0,4 dan PER-nya memang tinggi ya karena kinerjanya juga dia lagi turun masih 18,6 kali. Tapi sekali lagi PBV-nya 0,4. Nah, inilah yang kemudian menariknya ya. Dari data di sini kita bisa lihat bahwa pada tahun 2016-nya atau setahun kemudian ya. Coba kita lihat di sini sebentar di mana itu.
2016. Nah ini. Pada tahun 2015, laba WOMF itu hanya 15 miliar. Tapi di 2016-nya, laba tersebut melompat menjadi 60 miliar rupiah. Naik 4 kali lipat. Jadi, dan ingat, ini kan tahun penuh ya. Tapi laba WOMF ini sudah kelihatan naik sejak kuartal 1 2016, di mana laporan keuangan kuartal 1 2016 itu sudah keluar pada sekitar bulan Mei. Pada saat ini nih, bulan Mei 2016 laporan keuangannya sudah keluar dan hasilnya memang labanya naik. Tapi sahamnya belum naik ketika itu. Dia masih mati bahasanya di 80 dan baru naik beberapa waktu kemudian di bulan Agustusnya, tapi masih di tahun yang sama, di tahun 2016 ya. Jadi kalau kita masukkan sekarang angkanya ya, kita sekarang masukkan angkanya untuk tahun 2016 itu ya, kita lihat pertama labanya 60 ya. 60 dan ekuitasnya juga, ekuitasnya tadi berapa? Ekuitasnya, nah di mana itu? Nah ini 815. Nah, ROE-nya masih belum terlalu tinggi, masih 7,4%. Tapi sekali lagi ya, kinerjanya kelihatan naik, labanya kelihatan naik. Dan setelah saya pelajari ya, jadi waktu itu juga saya tulis analisanya di teguhhidayat.com ya, ada value opportunity di sini di WOMF Finance ini. Jadi sebenarnya begini, ini saya singkat saja ya. Kinerja WOMF itu dia bisa turun pada tahun 2015 ini karena beberapa tahun sebelumnya pemerintah melalui Bank Indonesia meluncurkan peraturan loan to value (LTV), di mana orang-orang yang mau beli motor, mau kredit motor, itu DP-nya dinaikkan. Dari tadinya hanya 500.000 Anda sudah bisa pulang bawa motor, sekarang DP-nya harus naik sampai 2 juta rupiah, sampai 3 juta rupiah. Itu tentu saja menurunkan omset penjualan sepeda motor itu sendiri. Ya, jadi perusahaan pembiayaan seperti WOMF ini ya otomatis labanya, pendapatannya juga ikut turun. Sebenarnya pendapatannya dia masih naik sih sebenarnya, tapi dari antara 2014 ke 15 itu, tapi setelah dikurangi biaya-biaya ya laba bersihnya akhirnya turun juga. Namun ada namunnya. Ketika Kenapa Bank Indonesia melakukan kebijakan seperti itu? Karena pemerintah khawatir terjadi bubble kredit di tanah air. Terjadi kondisi di mana orang-orang pada punya utang terlalu besar. Ya bagaimana orang nggak jadi punya utang besar kalau cuma modal 500.000 bisa bawa pulang sepeda motor? Bagaimana kalau tiba-tiba mereka-mereka yang punya kredit motor ini tidak bisa membayar cicilannya? Itu bisa sangat berbahaya terhadap perekonomian. Itulah kemudian DP dinaikkan. Tapi ketika kondisinya kemudian sudah berangsur-angsur normal, jumlah utang swasta berkurang, maka peraturan DP itu kemudian diturunkan lagi. Ataupun kalaupun tidak diturunkan, tetap orang ya pada akhirnya tetap bisa beli motor juga meskipun harus keluar uang 3 juta rupiah untuk DP-nya seperti itu. Jadi analisanya adalah kinerja WOMF ini turun bukan karena kesalahan manajemen atau apapun, tapi memang lingkungan bisnisnya yang sedang turun. Kalau nanti masyarakat terbiasa, kalau nanti orang tetap akhirnya beli motor meskipun harus bayar DP lebih tinggi, ya ketika itulah kinerja WOMF juga akan naik lagi. Dan ternyata benar, pada tahun 2016 labanya kemudian naik, 2017 naik, 2018 juga naik lagi. Sehingga otomatis sahamnya pun naik ya. Pertama pada tahun 2016 itu dia naik meskipun ini naiknya terlalu cepat menurut saya, dari 80 rupiah tiba-tiba sudah 220 sehingga dia kemudian turun lagi. Tapi setelah itu dia naik sampai 400 rupiah di tahun 2019. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya berapa profitnya kalau Anda waktu itu sudah beli di harga 80 rupiah. 5 kali lipat dalam waktu 2 sampai 3 tahun. Tapi hari ini turun lagi karena mengikuti apa namanya koreksi pasar ya. Jadi nanti kita bisa lihat lagi apakah sudah murah atau belum. Seperti itu. Nah, jadi intinya adalah
untuk beberapa saham memang kadang-kadang dia sudah naik duluan sebelum laporan keuangannya keluar. Tapi kalau kita pakai contoh WOM Finance ini, kita tidak perlu masuk buru-buru. Kita bisa masuk ketika laporan keuangannya sudah confirm naik pada awal tahun 2016. Dan barulah sahamnya kemudian lompat. Dan setelah itu hold saja. Tunggu saja sampai, karena selama kinerja perusahaan masih bagus, maka meskipun dalam jangka pendek dia naik turun, ya kita bisa lihat ini sempat sahamnya dari 200 turun ke 150, tapi eventually dia akan naik terus. Sekali lagi, kalau memang kinerjanya naik terus. Jadi yang kita perlu lakukan hanya melihat laporan keuangannya setiap 3 bulan sekali. Seperti itu. Jadi ini jika tidak terjadi krisis, jangan khawatir. Meskipun ya tentu saja tidak banyak peluangnya ya, tapi waktu itu peluangnya ada di WOM Finance ini. Kemudian lanjut, kadang kita telat masuk, Bapak Ibu sekalian, ya itu tadi. Kadangkala WOM ini misalnya Anda sebelum Anda masuk di harga 80, tiba-tiba dia sudah di harga 150 misalnya, seperti itu. Tapi itu nggak masalah selama valuasinya masih murah. Contoh lainnya adalah KBLI. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, di sesi pertama, saham-saham mutiara terpendam ini memang rata-rata saham-saham yang mungkin Anda sendiri juga baru mendengar untuk pertama kalinya. Gitu. Jadi bukan saham-saham yang populer ya, seperti itu. Jadi agak susah nyarinya. Tapi kalau Anda bisa menemukannya, profitnya luar biasa. Seperti itu. Nah, KBLI. KBLI ini juga dulu saya sempat nulis di sini. Nama perusahaannya adalah KMI Wire and Cable. Pada tahun 2016. 2016 ini, waktu itu harga saham KBLI di bulan Oktober itu sudah di harga ini ya, sudah di harga 300-an. Jadi kalau kita lihat laporan keuangannya, nah ini annual report yang lama, KBLI 2016, nah ini dia. Nah ini kita bisa lihat di sini Bapak Ibu sekalian ya. Pada tahun 2014, 15, dan 16, kinerja KBLI itu mulai naik. Anda bisa lihat di sini ya. Penjualannya dari tadinya 2 triliun, 2,3 menjadi 2,6. Naik lagi menjadi 2,8. Laba bersihnya juga sama. Dari tadinya 80 menjadi 116, naik lagi menjadi 322. Seperti itu. Pada tahun 2015, IHSG drop. Jadi meskipun KBLI sebenarnya kinerjanya no problem, masih bagus, sahamnya tetap ikut drop ketika itu, 2015. Nah ini dia, 2015 ini sahamnya dari tadinya 140, turun sampai sempat cuma 88 perak saja. Tapi memasuki 2016-nya, ya, karena orang sadar bahwa ini perusahaannya masih bagus, ya, 2015 ini kan dia pendapatannya naik, maka 2016-nya dia naik. Begitu di 2016 kinerjanya kembali naik, maka sahamnya tetap lanjut naik. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan tadinya hanya 100 perak, ya, 80 perak malah dia naik sampai waktu saya menemukannya dia sudah di harga 328. Sudah naik 3 kali lipat. Tapi ketika kita analisa lagi ketika itu ya, laporan keuangannya masih bagus ya, 2016 labanya masih naik, PBV-nya juga masih 1 kali, ya, PER-nya juga masih kurang dari 10 kali, kita simpulkan dia masih murah. Jadi kalau Anda waktu itu beli di harga 300 ini, ya Anda masih profit. Kalau ketika beberapa waktu kemudian menjualnya di harga 700. Profitnya 2 kali lipat. Memang tidak 7 kali lipat, tapi tetap 100% profitnya. Jadi tetap merupakan mutiara terpendam. Jadi yang penting bukan kita belinya kapan atau di harga berapa. Kadangkala kita telat masuknya. Dan itu bukan kadangkala, sering itu terjadi. Tapi nggak apa-apa selama valuasinya masih murah. Kita baru tidak bisa mengejar kalau memang valuasinya sudah mahal. Saya juga masih ingat Bapak Ibu sekalian, meskipun saya waktu itu di KBLI ini sudah nulis sejak bulan Oktober 2016, tapi ketika saya bilang ketika itu bahwa KBLI ini bagus ya tidak banyak yang tertarik juga. Ini perusahaan apa sih sebenarnya? Tapi begitu di bulan April 2017-nya, 6 bulan kemudian, dia sudah naik 700, baru orang pada bertanya, Pak Teguh ini bagus enggak? KBLI segala macam bagus enggak?
Saya bilang, iya bagus, tapi kalau di harga segini, PBV-nya itu sudah 2,5, sudah ketinggian. Sudah mahal, PR-nya juga sudah hampir 15 kali, sudah apa, kita nggak tahu ya, kalau memang laporan keuangannya masih bagus, mungkin dia akan naik lebih lanjut. Tapi kalau Anda baru masuk sekarang, itu ya sudah risiko dan profit dan risikonya sudah berbeda. Dan ternyata di tahun berikutnya, di 2017-nya, laba KBLI ini turun, ya otomatis sahamnya turun lagi, gitu, seperti itu. Ya, jadi bukan di harga berapa dan juga bukan kapan, yang penting valuasinya masih murah. Dan bagaimana ngelihatnya? Ya itu tadi, PBV, PER, dibandingkan dengan ROE, ya dan seterusnya. Itu sudah dibahas lengkap di kelas basic, seperti itu. Nah, ketika terjadi krisis, selalu ada saja perusahaan yang kinerjanya bagus, laba bersihnya masih naik, ya, tapi sahamnya tetap ikut turun ketika IHSG anjlok. Ya itu tadi ya contohnya ya, KBLI ini. Sebenarnya waktu tahun 2015 lalu, IHSG turun 12%, KBLI ini juga ya dia ikut turun. Padahal kinerjanya masih bagus gitu. Nah, jadi biasanya saham inilah yang biasanya akan naik paling duluan ketika IHSG akhirnya pulih kembali. Jadi sebenarnya itu adalah untuk tahun 2020 ini ya. Tahun 2020 ini kan krisis ya, ada masalah corona dan seterusnya ya. Dan saham mau kinerjanya bagus, kinerjanya jelek, semuanya turun. Tapi nanti pada kuartal 1 ini akan kelihatan ada beberapa perusahaan yang mungkin kinerjanya tetap bagus ya. Karena kita tahu corona ini kan dampaknya beda-beda terhadap sektor usaha ya. Ada sektor yang istilahnya terdampak sangat signifikan ya. Rumah makan, hotel itu pasti anjlok semuanya seperti itu. Tapi ada juga sektor yang justru diuntungkan ya, consumer good, farmasi seperti itu. Nah, itu akan kita lihat. Nanti perusahaan-perusahaan mana yang memang kinerjanya masih oke di tahun 2020 ini. Tapi kalau misalnya IHSG-nya turun lagi ya, kita nggak tahu kan. Hari ketika materi ini dibuat, IHSG berada di posisi 4.600 ya, sudah naik dari sebelumnya posisi terendahnya bulan Maret kemarin 3.900, tapi dalam beberapa waktu ke depan kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya besok-besok IHSG turun lagi, maka saham-saham yang kinerjanya bagus ini juga tetap akan ikut turun. Tapi inilah yang kemudian kita bisa ambil duluan. Karena inilah saham-saham yang mungkin sebelum tahun 2021 ya, kalau memang IHSG-nya sudah naik duluan, ya inilah yang akan naiknya lebih cepat seperti itu. Jadi tugas kita cukup membaca laporan keuangan setiap 3 bulan sekali, cari yang labanya masih naik, cari yang return on equity-nya masih 15%, 20% seperti itu. Itu yang kita kemudian beli. Lalu tunggu. Kalau misalnya 2021 nanti naik, ya udah kita kemudian tinggal tunggu dia lanjut naik sampai berapa, seperti itu. Nah, jadi itu kan tadi itu soal kapan beli ya, kapan beli ya. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, kapan jualnya? Dan sebenarnya ini juga pertanyaan yang cukup relevan. Kenapa, Pak? Ya contoh tadi itu ya, apa namanya, KBLI itu tadi ya kan. Kalaupun misalnya Anda waktu itu beli di harga 300, lalu dia naik sampai 700, tapi habis itu kita masih hold terus. Nggak taunya ujung-ujungnya turun lagi. Bahkan sampai kemarin itu sampai 200. Jadi kalau kita kemarin nggak jual di 700, jadinya malah rugi gitu, seperti itu. Dan memang karena saham-saham mutiara terpendam ini, meskipun di satu sisi kita harus pegang sampai 1, 2, atau bahkan 3 tahun, tapi eventually pada akhirnya kita harus jual. Jadi saham mutiara terpendam ini beda dengan saham-saham lain yang memang bisa dijadikan sebagai legacy stock yang bisa kita hold selama-lamanya. Enggak. Meskipun nunggunya lama, tapi eventually mungkin kita tetap harus jual saham tersebut. Kita realisasikan keuntungan yang sudah sekian ratus persen atau sekian ribu persen tersebut. Gitu. Nah, jadi sekali lagi pertanyaan kapan jualnya ini penting ya. Nah, nomor 1. Ingat saham mutiara terpendam itu butuh waktu hingga 1, 2, hingga 3 tahun untuk bisa naik ratusan persen. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak usah buru-buru. Nggak usah juga kita
ngeliatin setiap hari. Jika sebuah saham naiknya lebih cepat dari itu ya, misalnya belum apa-apa nih, baru 1 bulan dia auto reject terus, udah langsung naik sampai 100%, maka itu kemungkinan malah gorengan gitu. Jadi naiknya memang banyak dan juga dalam waktu yang relatif singkat, tapi tidak sesingkat itu. Tetap butuh waktu antara beberapa bulan hingga 1 hingga 2 tahun. Anda harus tanamkan ini. Jadi kalau Anda beli saham yang Anda harapkan untuk bakal jadi mutiara terpendam, jangan berharap akan langsung jual besok, minggu depan, atau bahkan bulan depan. Enggak. Kalau memang kinerjanya bagus, kalau memang semuanya lancar, biasanya barulah 1 tahun kita bisa untung mungkin sampai 5 kali lipat. Kalau kita kecepatan keluarnya, itu nanti ini nih, jadinya malah cut profit. Ya, jadi profit maksimal itu tidak hanya soal timing masuk, tapi juga timing keluar. Jangan sampai kita keluar terlalu cepat sehingga malah jadinya cut profit ya. Dan saya kasih contohnya ya GTBO itu tadi lagi ya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa GTBO ini kenaikannya luar biasa. Anda bisa bayangkan ya, dari 60 perak sampai naiknya sampai 7.000, atau dari 70 perak sampai 7.000, berarti kan 100 kali lipat kenaikannya. Luar biasa. 100 kali lipat. Anda beli misalnya, nggak usah besar-besar, 100 juta rupiah saja. Itu bisa jadi 10 miliar rupiah dari satu saham GTBO ini. Tapi saya tidak menikmati keuntungan sebesar itu ketika itu. Karena ketika saya sudah pegang di harga 100 rupiah, kita sudah jual di harga 1.500 itu ya. Karena sebenarnya dua hal. Satu, karena kita pikir kenaikannya sudah terlalu tinggi. Yang kedua, ya karena kita, wah ini kan udah 1 tahun lah. Jadi, enggak. Ini bulan Mei 2011 ya. Dan ini kita waktu itu jualnya di bulan April 2012. Iya, hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Jadi kita pikir udah maksimal. Udah cukup lama juga. Jadi ya udah kita jual dulu. Dan ternyata dia masih lanjut naik lagi. Sehingga kita jadinya, itu tadi yang saya bilang, cut profit. Harusnya profitnya lebih besar, tapi malah profitnya tidak maksimal karena kita terlalu cepat keluarnya ketika itu. Nah, sehingga ini yang harus juga Anda ingat ya. Jual saham itu bukan, sekali lagi ya, bukan kalau Anda sudah profit sekian persen. Pak Teguh, saya beli saham A di harga 100, sekarang 1.000, udah naik 10 kali lipat. Apakah sudah waktunya profit? Enggak, bukan di situ lihatnya. Mau profitnya cuma 10%, mau profitnya 100%, mau profitnya 1.000%, bukan itu yang dilihat sekali lagi. Dan yang nomor 2 adalah, kalau sahamnya sudah naik ke harga sekian, juga bukan. Banyak orang bertanya, Pak Teguh, saham A harganya 1.000, target harganya berapa? Apakah 1.500, 2.000? Enggak juga, bukan begitu. Dan nomor 3, juga bukan kalau valuasinya sudah mahal. Karena kadangkala sebuah saham yang katakanlah valuasinya sudah mahal sekalipun, ya, dia masih bisa naik menjadi lebih mahal lagi. Nah, pada titik ini Anda bingung mungkin kan? Jadi kalau bukan dilihat dari profitnya, bukan dilihat dari harganya sudah di harga berapa, dan bukan dari valuasinya, lalu dilihat dari apa sih? Nah ini, poin nomor 4 ini. Selama IHSG tidak drop ya, dan yang saya sebut drop di sini adalah maksudnya drop yang benar-benar turun signifikan seperti di tahun 2020 ini ya. Kalau misalnya IHSG turun 1%, 0,5% dalam satu hari tertentu, itu sih normal. Karena kita juga nggak bisa ngarepin IHSG naik terus setiap hari, nggak mungkin. IHSG pasti naik dan turun seperti itu. Jadi yang saya maksud drop di sini adalah penurunan yang sangat signifikan. Dan itu tidak terjadi setiap saat dan belum tentu juga terjadi setahun sekali. Jadi sekali lagi adalah selama IHSG tidak drop dan selama kinerja perusahaan masih bagus, prospeknya juga oke, maka sahamnya akan naik terus. Kembali lagi ke contoh Cepin itu tadi ya. Saya sendiri juga saya profit dari Cepin ketika itu, tapi lagi-lagi tidak maksimal profitnya ya. Tapi Anda bisa bayangkan bahwa dari tahun 2008 sampai 2011 ini dan tahun-tahun berikutnya lagi, karena kinerjanya masih naik terus ya, karena apa namanya, ekuitasnya juga naik terus, dan karena antara tahun 2009 sampai 2014 itu tidak terjadi koreksi yang
sampai sekitar tahun 2013 ya. Jadi koreksi besar itu setelah tahun 2008 itu baru terjadi lagi pada semester 2 2013. Jadi lama kemudian. Nah, dan ternyata ya Cepin juga luar biasa kenaikannya. Dari harga Rp80 ketika itu ya, di sini nggak ada gambarnya. Dia naik terus, naik terus, naik terus, naik terus sampai pada tahun 2013 ini dia sudah tembus Rp5.000. Jadi kenaikannya juga sama gilanya dengan kenaikan GTBO. Karena memang kinerjanya bagus terus, labanya naik terus. Dan ini ROE-nya juga gede-gede. Dan dia baru turun pada tahun 2013 ini karena barulah pada saat itu IHSG drop. Pada tahun 2013, awal semester ya, sekitar bulan Juni kalau nggak salah, itu IHSG berada di posisi 5.200, lalu turun sampai mentok di 3.000, di 3.800 di akhir tahun 2013-nya. Jadi otomatis semua saham turun termasuk Cepin ketika itu. Tapi kalau misalnya waktu itu Anda sukses hold terus Cepin ini dari tahun 2009 sampai 2013 dalam waktu 3-4 tahun, ya, profitnya puluhan kali lipat. Bukan lagi puluhan persen, belasan persen, tapi puluhan kali lipat. Jadi sekali lagi adalah ya, selama IHSG tidak drop dan kinerja perusahaan masih bagus, prospeknya juga oke. Cepin ya kita tahu dia perusahaan bagus, prospeknya juga terkait ayam dan segala macam bagus terus. Tidak ada cerita bahwa harga ayam memang naik turun, tapi tidak ada cerita bahwa konsumsinya itu akan turun. Seperti itu. Maka sahamnya akan naik terus. Tidak peduli meski PBV-nya katakanlah sudah 5 kali, 6 kali, dan seterusnya. Jadi hold saja. Hold saja dulu. Istilahnya begini. Let the profit run. Ya. Kalau memang saham Anda kinerjanya masih bagus, ya, pasarnya juga masih aman, hold. Biarkan saja. Kalau misalnya Anda nemu saham mutiara terpendam yang lain, maka usahakan untuk membeli saham tersebut pakai dana yang baru. Jadi dana yang di saham yang lama, biarin hold saja terus. Tunggu sampai memang katakanlah satu IHSG koreksi sangat signifikan ya. Kan ini kan kalau misalnya IHSG koreksi juga nggak akan langsung drop begitu saja, tapi ada tanda-tandanya. Atau dua, kinerja perusahaan turun. Seperti itu. Barulah kita kemudian bisa jual ya. Ingat, balik lagi ke yang tadi ya. Saham itu tidak selalu under value ya. Ketika kita beli saham under value, kenaikannya tidak akan berhenti sampai level fair atau wajarnya. Tapi kenaikannya bisa berlanjut sampai menjadi over value. Dan itu bisa sekian kali lipat dari level under value-nya. Seperti itu. Jadi, setelah membeli, jangan buru-buru jual. Let the profit run. Tapi tetap, kan tadi dikatakan bahwa eventually kita harus jual. Jadi bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, ini nomor 6 ya Bapak Ibu sekalian. Bisa terapkan trailing stop loss, yakni jika saham itu sudah naik banyak. Contohnya adalah saham IMAS. Nah, Bapak Ibu sekalian, IMAS ini sangat menarik ya. Karena dia merupakan perusahaan otomotif terbesar nomor 3 di Indonesia. Nomor satunya adalah Astra, nomor 2-nya adalah Honda Prospect Motor. Jadi nomor 3-nya adalah Indomobil ini. Jadi kalau Astra itu kan Toyota sama Daihatsu ya. Kemudian Honda Prospect Motor, Honda. Nah, IMAS ini dia pegang Suzuki, Nissan, dan yang lain-lainnya. Nah, waktu itu saya melihat bahwa pada harga 800 perak atau bahkan pada harga Rp1.000 ya, awal tahun 2018, IMAS ini PBV-nya hanya 0,3. Sangat-sangat murah. Sedangkan perusahaannya bagus. Dan kenapa dia bisa murah begitu? Ya karena kinerjanya memang lagi turun. Karena perlambatan ekonomi ketika itu dan karena memang perusahaannya gagal bersaing dengan Honda dan juga Toyota. Seperti itu. Tapi memasuki 2018 ini karena ekonomi ketika itu mulai pulih ya bagus. Kami perkirakan kinerjanya bakal bagus juga dan ternyata benar. Pada tahun 2018 labanya naik, otomatis sahamnya juga naiknya kencang banget.
Dari harga 1.000 langsung tembus ke 4.000 hanya dalam waktu 3 bulan. Nah, tapi ada tapinya. Ternyata tidak seperti Cepin tadi yang dia mampu mempertahankan apa namanya? Mempertahankan pertumbuhan kinerjanya ya. Ini kan kita bisa lihat labanya naik terus seperti itu ya. Masih di tahun memasuki tahun 2009-nya itu bahkan masih di tahun 2018-nya di kuartal berikutnya itu labanya Imas sudah turun lagi. Sudah turun lagi. Jadi otomatis sahamnya juga drop ketika itu. Nah, ketika itulah yang saya kemudian menerapkan trailing stop loss. Apa itu? Ketika saham tersebut sudah turun ya 20% dari posisi tertingginya. Ingat ya, dari posisi tertingginya, bukan posisi harga beli kita. Karena harga beli kita bisa di harga berapapun. Saya waktu itu belinya di harga 1.000, tapi Anda mungkin baru masuk di harga 2.500. Orang lain mungkin baru masuk di harga 3.000. Dihitungnya bukan dari situ. Tapi Imas ini dia sempat naik sampai 4.600. Saya sempat berharap bahwa dia kenaikannya akan bisa lanjut sampai 10.000 karena dulu di masa lalu juga dia pernah berada di harga 10.000 itu. Tapi sayang sekali masih di tahun 2018 kinerjanya sudah turun. Dan karena pada tahun 2018 pun IHSG mulai turun. Ya, IHSG turun sekitar 2,5% di tahun 2018 ya. Jadi kita kemudian menerapkan trailing stop loss. Begitu Imas ini turun 20% dari posisi tertingginya 4.600 ini sampai sini ya, dan memang kondisinya tidak mendukung, ya udah kita jual di sini gitu. Dan memang kemudian Imas ini turun lagi, turun. Dan meski beberapa waktu kemudian dia naik lagi, tapi kali ini kenaikannya tidak ditopang oleh faktor fundamental. 2019 ya, awal 2019 IHSG sempat naik cukup signifikan ketika itu. Imas ini juga termasuk dari saham-saham yang juga naik banyak karena memang kalau dari sisi PBV dia murah, tapi kinerjanya masih jelek ketika itu. Jadi kita abaikan, ya, dan kemudian dia turun lagi. Seperti itu. Jadi kita bisa juga menerapkan trailing stop loss. Saya juga sudah menulis soal trailing stop loss tersebut di teguhhidayat.com. Jadi nanti untuk lebih lengkapnya Anda bisa baca di situ saja. Ya. Jadi bagaimana sih cara melakukannya? Seperti itu. Lanjut. Nah, ini pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana strategi money management dan diversifikasi? Pak Teguh, ini kan saya udah nemu nih saham A ini bagus nih, valuasinya murah. Apakah kita langsung hajar kanan aja, pakai semua dana yang ada, atau nyicil dulu atau bagaimana? Nah, jadi kita bahas di sini ya. Nomor 1. Saham mutiara terpendam itu biasanya high risk. Biasanya high risk. Jadi seperti tadi yang saya punya contoh yang sukses yaitu di WOM Finance ya. Nah, ini di mana itu WOM Finance? Oke, tunggu loading agak lama. Nah, ini kan pada tahun 2016 lalu ya, itu kan setelah menganalisa industri pembiayaan sepeda motor, kita simpulkan bahwa nanti juga labanya akan naik lagi ya. Itu adalah prediksi yang bisa saja keliru ya. Dan ternyata prediksinya benar. Jadi beneran itu kemudian WOM naik banyak gitu ya. Tapi ya pada contoh lainnya yang Imas itu tadi, yang kita harapkan bahwa dia akan profitnya bakal lanjut naik terus, ya ternyata masih di tahun yang sama labanya sudah turun lagi. Saya nggak tahu apa masalahnya, tapi yang jelas kinerja perusahaannya turun lagi. Sehingga kalau misalnya nih ya, Anda waktu itu belinya katakanlah agak terlambat ya. Jadi kan kita belinya di harga 1.000. Tapi kalau Anda masuk di harga 3.000 sekalipun, waktu itu PBV-nya masih 1 kali. Relatif masih murah, meskipun tidak semurah ketika kemarin dia masih di 1.000. Artinya kalau Anda masuk di harga 1.000 ini, ya, dan ternyata benar WOMF ini naik misalnya sampai ke 10.000, bukan WOMF, IMAS ini naik sampai 10.000, maka Anda tetap profit besar. Tapi kalau misalnya ternyata kinerjanya jelek, ya dia sempat naik tapi habis turun, ya Anda harus cut loss. Meskipun katakanlah posisinya jadi rugi gitu di 2.600 2.300 ini. Seperti itu. Karena ya itu tadi, kalau perusahaan-perusahaan yang mutiara terpendam itu mana tadi contohnya itu penjelasannya ini. Nah, sektornya itu cenderung siklikal.
Jadi kinerja perusahaannya tidak konsisten, gitu ya. Memang kadangkala kinerjanya bagus, tapi kadangkala pula kinerjanya tidak sesuai harapan seperti itu. Sehingga itulah yang kemudian menyebabkan, ya, saya harus katakan bahwa saham mutiara terpendam ini oke. Di satu sisi, kalau kita benar pilihnya, kalau kita benar kinerja perusahaan sesuai harapan, kalau kita benar ngitung valuasi sahamnya, maka kenaikannya sangat luar biasa. 100%, 200% itu biasa. Kalau Anda beruntung bahkan bisa dapat 1000%. Tapi di sisi lain juga high risk. Anda beli emas tentu saja lebih berisiko dibanding katakanlah beli Astra Internasional. Anda beli WOM Finance ya lebih berisiko juga dibanding katakanlah beli Adira. Sehingga penting untuk melakukan apa ini? Diversifikasi ya. Jadi maksudnya saya yakin nih ini perusahaan bagus gitu. Ya jangan berarti semua dana masukin ke situ, itu berbahaya. Tetap kita harus sebar dana yang kita miliki kepada beberapa saham yang kita anggap multi bagger atau mutiara terpendam itu. Nah, tadi Pak Teguh sebut high risk. Sebenarnya risikonya terdapat pada apa sih? Nah, ini perubahan fundamental ya. Kinerja perusahaan tidak sesuai harapan ya. Ini tadi sudah saya sampaikan di contoh IMAS itu tadi. Kinerja perusahaan sempat bagus awalnya, tapi kemudian turun lagi. Dan nomor 2, B. Sahamnya stagnan, pelan-pelan turun selama beberapa bulan. Ini KBLI contohnya ya. Nah, ini balik lagi ke KBLI itu tadi ya. Jadi nah, KBLI ini kan menarik, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kalau misalnya Anda waktu itu telat masuknya di harga di tahun 2016 ya, kita ambil tahun 2016. Kita telat masuknya di harga 300 perak gitu ya, 300 perak ketika itu. Padahal sebenarnya kinerjanya masih bagus terusnya. Nggak tahunya setelah itu dia turun sampai 280. Dan stagnan, nggak naik-naik selama beberapa bulan. Anda beli bulan Oktober, tapi November, Desember, Januari sampai awal Februari, dia masih di situ-situ aja di 270. Baru naik di bulan Maret, April, dan Mei-nya. Ini sering sekali terjadi, Pak. Tidak hanya KBLI saja. Jadi, Anda beli saham A, sebenarnya perusahaannya masih bagus, valuasinya juga benar murah, tapi dia tidak langsung naik. Tapi dia stagnan dulu gitu loh. Mending kalau stagnannya cuma seminggu, 2 minggu. Kadang-kadang berbulan-bulan. Kadang-kadang sampai 6 bulan seperti itu. Nah, ketika kondisi itu terjadi ya, dan lebih buruk lagi kadang-kadang malah turun dulu gitu. Kayak KBLI ini kan kalau Anda beli pada harga 300, dia sempat turun dulu sampai 260. Pada kondisi-kondisi seperti itulah kita biasanya psikologis ya. Psikologis kita akan mulai terganggu. Karena saya tahu Pak, saya tahu persis Pak. Investor manapun maunya beli hari ini, besok sahamnya langsung naik. Tapi pada prakteknya tentu saja, meskipun kadang-kadang kita mengalami hal itu, tapi kita tidak bisa menebak kapan saham akan naik. Nggak bisa, tidak ada cara untuk itu. Jadi tebakan yang lebih logis adalah yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa saham itu akan naik dalam waktu 1, 2, hingga 3 tahun. Itu tebakan yang lebih logis seperti itu. Nah, jadi masalahnya adalah yaitu tadi, kalau misalnya saham kita stagnan atau bahkan turun selama beberapa bulan setelah kita membelinya, itu psikologis kita akan mulai terganggu. Kita akan mulai ragu-ragu apakah benar pilihan ini, saham ini, apakah analisanya kemarin saya ada yang salah, dan seterusnya. Dan untuk menghindari hal itu, maka balik lagi ke masalah diversifikasi itu tadi. Jangan taruh seluruh dana pada satu saham itu saja. Skenarionya adalah sebagai berikut. Kalau misalnya Anda punya 5 saham, yang 5-5-nya Anda harapkan bakal jadi mutiara terpendam semuanya, bakal jackpot semuanya gitu ya. Maka beberapa saham mungkin akan terlambat naiknya, tapi selalu ada saja dari 5 saham itu yang akan dia naik duluan. Nah, ketika itu terjadi, ya psikologis kita jadi lebih tenang tentu saja. Karena tidak semua saham kita stagnan, tapi ada saham yang katakanlah naiknya lebih cepat. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita masuk ke satu saham saja, atau 1-2 saham saja, dan 2 itu langsung naik, memang kita juga akan happy. Tapi kalau satu saham itu yang ternyata nggak naik-naik, sementara saham tetangga sudah naik duluan,
itu psikologis kita akan terganggu. Bukan tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin ketika Anda pegang KBLI ini, Anda sudah pegang di harga 300, karena dia nggak naik-naik juga, akhirnya begitu dia di harga 280 ini Anda cut loss. Lalu Anda pindah ke saham lain ya, nggak taunya begitu Anda sudah cut loss, sahamnya yang Anda jual itu malah naik tinggi. Nah, untuk menghindari hal itu, kita harus diversifikasi. Jadi, bagaimana cara diversifikasinya? Nah ini, bahkan dalam skenario paling optimis, gunakan maksimal 70% Bapak Ibu sekalian dari nilai portofolio untuk saham-saham mutiara. Sisanya 30% tetap untuk saham-saham yang kita anggap low risk blue chip. Kenapa? Saham-saham model kayak Astra, ya, kayak Bank BNI, Bank BCA, itu ya dia tidak akan naik 100% juga. Tapi kalau asalkan IHSG naik, maka saham-saham ini tetap akan ikut naik. Berbeda dengan saham-saham second liner, saham-saham yang model kayak KBLI itu tadi, kadang-kadang meskipun IHSG-nya naik, ya dia tetap aja di situ. Antara tahun 2016 sampai 2017 ini IHSG naik terus, tapi dia jalan di tempat. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita nggak pegang saham-saham blue chip ya, hanya pegang saham kecil-kecil saja dan dia jalan di tempat semuanya, ya balik lagi ke masalah psikologis itu. Kita akan stres nungguinnya gitu loh, sahamnya nggak naik-naik. Jadi, sekali lagi, ketika kita nemu banyak sekali saham-saham yang kita anggap bisa jackpot semua gitu ya, dan modal Anda misalnya 100 juta rupiah, maka pakai 70 juta rupiah saja. 30 jutanya tetap untuk saham-saham blue chip yang meskipun dia tidak jackpot, tapi dia tetap akan naik ketika asalkan IHSG-nya naik seperti itu. Jadi ini tujuannya lebih untuk menjaga agar kita psikologisnya stabil. Jadi kalau misalnya Anda katakanlah, no problem, saya nggak masalah meskipun saham saya kagak jalan-jalan, karena saya udah pengalaman, saya udah tahu nih saham itu eventually akan naik. Oke, kalau gitu bisa 80%. Dan yang blue chipnya hanya cukup 20% saja. Terserah Anda. Tapi intinya jangan sampai blue chip ini 0% sama sekali, itu tidak disarankan. Jadi apa namanya, tetap ibarat formasi sepak bola ya. Jangan semua pemain ditaruh sebagai striker, tetap harus ada pemain yang menjaga gawang seperti itu agar kita tidak kebobolan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk 80% ini ya juga dibagi-bagi lagi jadi beberapa saham. Ada saham-saham yang alokasi dapat dananya 10%, ada alokasi yang dapat alokasi dananya 50% dan seterusnya. 20%, 10% dan seterusnya. Jadi 80% ini bisa dibagi menjadi 4 atau 5 saham ya. 20% ini juga ya 2 saham sajalah seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian untuk saham-saham yang kita mau beli ya, belinya secara menyicil sebaiknya ya. Jadi bagi dana menjadi 2 atau 3 bagian, belinya secara menyicil. Bagian pertama itu bisa langsung hajar kanan. Contohnya balik lagi ke KBLI tadi, Pak. Sebenarnya begini, ketika saya masuk di KBLI ini pada harga 328 ketika itu ya, itu memang sudah ada sedikit keraguan. Kenapa? Karena sebelumnya dia udah naik banyak sekali. Hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun dia sudah naik 3 kali lipat. Sehingga meskipun valuasinya memang masih murah, tapi normalnya dia bisa turun dulu atau bahkan stagnan dulu karena profit taking dan lain-lain gitu seperti itu. Jadi akhirnya yang saya lakukan adalah itu tadi, bagi dana menjadi 2 atau 3 bagian ya. Jadi 2 bagian lah, separuhnya kita langsung hajar kanan aja, nggak usah mikir. Kenapa? Karena kalau misalnya yang katakanlah separuh dana ini kita sudah masuk ya, lalu dia naik terus, langsung naik, ya sudah, sisa dana yang ada kita alihkan ke saham lain. Tapi kalau misalnya separuh dana ini kita juga nunggu-nunggu masuknya, lalu dia naik duluan, ya udah berarti kita nggak pegang barangnya sama sekali, kita nggak dapat jackpotnya, seperti itu. Dan skenario ketiga, kita sudah masuk separuh dan ternyata sahamnya turun, ya nggak masalah toh, kan karena kita masih punya duit untuk average down. Untuk kita bisa beli lagi di harga bawah atau ketika nanti timingnya sudah tepat. Seperti itu. Dalam kasus KBLI ini waktu itu ya, kita misalnya beli di harga 200, 300 sekian ini, dia turun di sini, begitu dia naik lagi di sini, kita beli lagi di harga 300. Baru habis itu naik lagi gitu. Ini kan breakout ya. Jadi kita juga bisa bicara teknikal sedikit karena sebelumnya dia sideways.
Tapi dia naiknya di sini 284, dia naiknya di sini 288, tapi begitu dia di sini sudah di 302, sudah lebih tinggi daripada kemarin 2794. Ini sudah breakout. Secara teknikal dia sudah akan rally lagi. Disinilah sisa dananya kita bisa masuk, jadi average-nya tetap di 300, tapi kemudian dia naik sampai 750. Nah, jadi seperti itu. Jangan langsung beli nyicil. Jangan langsung beli sekaligus. Berapapun alokasi dananya, ya 10 juta, 15 juta, atau bahkan 1 miliar gitu ya, bagi menjadi 2 atau 3 bagian. Gunakan secara mencil. Bagian pertama, bisa langsung dipakai hajar kanan, segera setelah kita menemukan saham yang dianggap calon mutiara. Sisanya sambil menunggu perkembangan laporan keuangan dan juga pergerakan harga saham. Selain contoh KBLI ini tadi, kita juga bisa pakai contoh Medco. Medco ini juga menarik, waktu itu pernah saya bahas di sini. Nah, ini di sini ya. Jadi pada tahun 2016 saham Medco ini seiring dropnya harga minyak ketika itu, harganya juga turun sampai 150 perak, lalu naik sampai 380, dan barulah ketika itu kita menemukan bahwa perusahaan itu baru akuisisi Newmont pada harga yang sangat murah dan PBV-nya waktu itu masih 0,5, jadi kita anggap bahwa ini perusahaan valuasinya sangat murah dan juga prospeknya cerah karena dia punya mesin baru yaitu tambang emas ya. Tapi sahamnya ternyata kemudian turun dan baru naik ya. Ya bahasanya sama, baru breakout lagi di sini. Jadi kalau kita nggak beli di sini, Anda bisa beli di sini. Nggak beli di sini, jadi rata-ratanya tetap 350. Ya, balik lagi di sini ya. Jadi nunggu perkembangan LK. Karena waktu itu kita misalnya katakanlah baru beli di harga 400 di sini, tunggu beberapa bulan kemudian, dan beberapa bulan kemudian kinerja perusahaan ternyata masih oke, masih bagus. Jadi tunggu saja, nanti juga dia naik, dan dia kemudian beneran naik sampai 1.500. Sebenarnya jangankan 1.500, waktu di harga 1.000 pun dia sudah mahal sih sebenarnya. Jadi eventually ya dia turun lagi dan sekarang tinggal sisa 500 lagi. Tapi kalau dihitung dari 300 sampai 1.000 saja, itu juga sudah naiknya 3 kali lipat. Seperti itu. Nah, jadi maksimal alokasi dana untuk satu saham adalah 25-30% portofolio. Tadi kan disampaikan bahwa bolehlah maksimal 80% untuk saham-saham yang mutiara ini. Dan kalau dari saham-saham yang Anda temukan, ada satu di antaranya yang Anda paling yakin, ya, maka itu Anda bisa tempatkan sampai 25-30% portofolio. Dan itu sebaiknya adalah perusahaan yang punya power of brand. KBLI saya suka karena ternyata dia itu merek KMI Wire and Cable itu populer di kalangan pengguna perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kabel ya kayak PLN, Telkom dan seterusnya. Warm Finance juga sama, dia cukup terkenal, dan dulu kita juga punya Mayora ya. Ya Mayora siapa yang nggak tahu gitu. Dia memang punya merek yang sangat terkenal seperti itu. Jadi ini biasanya adalah sesuatu yang apa namanya, tidak ternilai, tidak kelihatan di PBV dan seterusnya, tapi justru nilainya lebih besar lagi daripada sekedar ekuitas ataupun laba bersih seperti itu. Jadi sebaiknya yang punya power of brand. Kalau kita balik lagi ke contoh yang INKP itu tadi pertama ya, dia juga sebenarnya punya power of brand. Nah, INKP ini, dia tidak hanya merupakan perusahaan kertas terbesar, tapi dia juga pemilik merek Sinar Dunia. Sebentar, mana ini? Anda mungkin kalau Anda dulu masih ingat zaman kuliah ya, fotokopi itu kertasnya itu rata-rata pakai Sinar Dunia. Buku tulis itu pakai kertas Sinar Dunia. Itu diproduksi oleh Asia Pulp and Paper, salah satunya melalui INKP ini. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu strategi untuk money management dan juga diversifikasi. Kemudian, nah ini ya. Cara menentukan target harga dan perkiraan waktu hold. Ya. Nah,
ini balik lagi ke yang tadi ya. Jadi ingat sekali lagi, jual saham itu bukan kalau sudah profit sekian persen. Bukan kalau Anda sudah profit 100%, bukan kalau Anda 200%, bukan begitu. Atau kalau valuasi sahamnya sudah naik, kalau sahamnya sudah naik ke harga sekian. Dan juga kalau valuasinya sudah mahal. Melainkan, nomor 2, sebuah saham baru bisa kita lepas jika memang sudah tidak lagi layak invest. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita membeli sebuah saham karena dia layak investasi. Dan selama sahamnya masih layak investasi, ya sudah, kita hold saja terus. Kita jangan jual. Abaikan juga fluktuasi jangka pendek karena kadang-kadang ya itu tadi ya, dalam beberapa bulan, contoh kayak KPLI itu tadi, dia bisa nggak gerak-gerak gitu. Nah ini contohnya KPLI itu tadi, mana itu tadi? Nah ini. Misalnya Anda dulu beli KBLI ini di harga 100 ya. Kalau dia naik, tapi begitu mentok di harga 300 ya, dia nggak gerak-gerak selanjutnya selama 6 bulan dia masih di situ-situ aja. Valuasinya iya masih murah, tapi dia nggak gerak-gerak. Biasanya disinilah mulai muncul godaan untuk profit taking dulu lah. Padahal meskipun kita tahu kinerja perusahaan masih bagus, valuasinya juga masih belum terlalu mahal. Itu keliru. Kalau Anda jual ketika itu, keliru ya. Dan jadi sebuah saham baru bisa kita lepas jika memang sudah tidak lagi layak invest. Jadi bukan kapan, bukan pada harga berapa, dan bukan setelah dia naik berapa persen. Melainkan kita jual jika terjadi salah satu atau tiganya dari kondisi ini. Satu, kinerjanya turun. Ya IMAS itu tadi ya, labanya naik, tapi di kuartal berikutnya labanya turun. Nomor B, prospeknya berubah. Prospeknya berubah itu contohnya apa? Balik lagi ke Indika ya. Indika Energi ini ya, ketika beberapa waktu yang lalu dia di harga 4.000 di tahun 2018, kinerjanya masih oke sebenarnya, tapi pada saat itu harga batu bara mulai turun. Ya otomatis kita katakan, wah berarti prospeknya udah berubah lah. Namanya perusahaan batu bara kan sangat bergantung pada harga batu bara. Jadi eventually sahamnya kinerjanya akan turun. Jadi kita katakan prospeknya berubah. Dan nomor C, valuasinya sangat mahal. Ya. Bukan lagi mahal, tapi sangat mahal. PBV 5 kali, PER 30 kali. Nah itu baru kita bisa pertimbangkan untuk jual. Kalau misalnya valuasinya meskipun dia sudah tidak murah lagi ya, PBV 2 kali, tapi di sisi lain ya kinerjanya memang masih bagus gitu ya. Ya jangan jual dulu. Tunggu dulu. Itu belum mencapai target harganya. Seperti itu. Berikutnya. Jangan coba-coba berusaha memanfaatkan fluktuasi jangka pendek. Bapak Ibu sekalian, ini juga sering ya. Seringnya bagaimana? Contohnya Medco ini. Mana tadi Medco ini? Nah ini kita Medco. Nah. Misalnya, ini misalnya saja ya. Misalnya saja. Anda beli, katakanlah Medco ini di harga 300 ya. Dan kemudian dia naik, cus, sampai tembus 800 ya kan, pada tahun 2017 itu. Lalu kemudian dia turun sampai 500. Bayangkan, dari 800 ke 500 itu berarti turunnya lebih dari hampir 40% ya kan. Jadi kalaupun misalnya Anda waktu itu belinya di harga 300 ya dan dia turun sampai 500, sebenarnya posisinya kan masih profit. Ya kan? Tapi pada titik inilah Anda akan mulai berpikir, kalau aja saya tahu bahwa Medco ini bakal turun lagi gitu ya. Udah saya jual kemarin di harga 800 itu, lalu pas di harga 500 ini saya beli lagi. Seperti itu. Tapi pertanyaannya, Anda tahu nggak? Anda tahu nggak sebelumnya bahwa Medco ini dia akan mentok di 800, lalu dia akan turun sampai 500, lalu dia akan naik lagi. Anda tahu nggak? Enggak, Anda tidak tahu. Anda bisa mengatakan itu setelah harga sahamnya memang mencapai posisi itu tadi. Memang sahamnya sudah nyampe 800, lalu turun, lalu nyampe 500, lalu dia naik lagi. Anda baru tahu setelah itu terjadi gitu. Anda tidak bisa memprediksi hal seperti ini. Yang Anda tahu adalah bahwa kinerja perusahaan masih bagus, valuasinya masih murah, dan IHSG masih aman. Itu yang kita ketahui.
Kalau misalnya Anda waktu itu beli, misalnya katakanlah misalnya begini ya, karena Anda beli misalnya di harga 350 ini, Medco ini, lalu dia naik sampai 700, itu kan berarti sudah naik 100 kali lipat. Sorry, 100%, 2 kali lipat, ya kan? Mungkin Anda jual dulu lah, karena ini kayaknya udah naiknya udah ketinggian gitu. Nggak taunya dia masih lanjut naik sampai 800. Nah, disinilah Anda mungkin akan panik. Takut ketinggalan kereta. Loh, bukannya tadi waktu dihitung memang masih murah ya, ngapain saya jual? Anda katakanlah beli di harga 800 itu. Nggak taunya dia turun. Karena Anda di sini Anda akan panik lagi, cut loss lagi. Nah, dan ternyata dia benar turun sampai sini. Tapi begitu dia naik lagi, Anda beli lagi, salah lagi dan seterusnya. Seperti itu. Jadinya kacau. Jadinya malah trading jangka pendek, harian, mingguan, bulanan, dan kita dipaksa untuk melihat naik turunnya saham setiap hari, setiap saat. Itu keliru, Kak. Itu sesuatu yang saya sendiri kadang-kadang tergoda untuk melakukannya, tapi jangan. Kita jangan melakukan itu. Selama perusahaannya memang masih bagus, ya, naik turunnya adalah sesuatu yang wajar. Dan kita harus biarkan, let the profit run. Seperti itu. Skenario berikutnya, Anda misalnya katakanlah jual persis di harga 800 ini, dan dia benar turun, mentok sampai sini. Tapi begitu selama dia turun, Anda nggak berani naik. Begitu dia naik lagi di sini, ya baru Anda berani beli lagi gitu ya di harga 600 ini. Tapi dia ternyata habis itu turun lagi sampai mentok 500 lagi. Nah, di sinilah Anda khawatir, mungkin Anda akan cut loss lagi di sini. Dan ternyata habis itu dia naik lagi. Jadilah kita malah jadi TikTok nggak jelas. Ngerti ya, Pak ya? Jadi apa namanya yang tadinya harusnya kita cuma beli lalu tidur gitu ya, tapi malah jadi trading nggak jelas. Padahal perusahaannya nggak ada masalah apa-apa. Perusahaannya masih bagus, valuasinya masih murah, IHSG-nya juga masih aman-aman saja, prospeknya tidak berubah ya. Tapi kita malah trading nggak jelas. Harusnya kita biarkan saja. Jangan berusaha memanfaatkan fluktuasi jangka pendek. Percayalah, saya pernah mencobanya, orang lain juga pernah mencobanya, hasilnya sia-sia. Cuma malah bikin broker jadi dapat trading fee besar saja. Anda beli, hold, tunggu sampai waktunya keluar. Yaitu itu tadi ya, waktunya keluar itu adalah kinerjanya turun, prospeknya berubah, valuasinya sangat mahal, atau satu lagi, ada kemungkinan IHSG akan turun. Jadi memang kita juga harus bisa membaca arah pasar. Itu sudah disampaikan di seminar sebelum seminar hari ini. Jadi kita nggak akan membahasnya lagi. Oke? Jadi karena ingat ya Bapak Ibu sekalian, jadi sudah disampaikan juga di awal, saham sebagus apapun akan butuh waktu beberapa bulan hingga 1-2 tahun untuk bisa naik 100% atau lebih. Nggak bisa sehari 2 hari, nggak bisa 1-2 minggu. Jadi naik turun nggak apa-apa. Selama perusahaannya bagus, selama valuasinya masih murah, biarin aja. Justru kita harus habiskan waktu untuk cari saham lain, cari mutiara terpendam yang lain kalau kita masih punya sisa cash. Seperti itu. Oke, kita akan masuk lagi ke materi berikutnya, tapi karena sekarang sudah 1 jam, maka kita sudahi dulu. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya.